kirim pertanyaan ke Pak Prabowo, yaitu soal UMKM, iso ora. Gitu. Mungkin gitu ya, kita nggak tahu kan. Mungkin pertanyaan gitu. Lalu begitu videonya beredar, Pak Jokowi cuman mungkin gitu ya. Mampus. Nggak ngerti kan dulu waktu Pilpres 2019 kan, wah muka miskin, nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke mall. Yang Boyolali. Iya, Lali itu kan. Ya kan yang itu, akhirnya Boyolali marah itu ya. Yang itu mencerminkan kalau dia emang nggak ngerti perasaan orang-orang. Lip, Ya. sebenarnya kalau gue sering kritik Prabowo tuh bukan karena gue benci Prabowo, nggak juga. Tapi secara personal kan gue nggak ada kenal juga enggak gitu kan. iyalah terus. Tapi kemudian kalau seorang Prabowo itu, apalagi dia sekarang nih menteri, makan gaji dari negara lah gitu, atau digaji oleh negara gitu bahasanya. Maka buat gue, pedoman gue, siapapun yang dibiayai oleh negara, wajib gue kritisi, itu yang pertama. Makanya kalau misalnya Halif kan juga misalnya mengkritisi soal pesawat bekas itu dan sebagainya karena dia menteri. Kalau dia orang-orang luar ngapain kita ini? Iya ngapain? Itu yang pertama. Kemudian begitu dia running atau mencapreskan diri, tambah lagi. Apa itu? Apalagi jangan jadi menteri aja kita kritisi. Kalau ada orang yang kira-kira menurut spek kita nggak sesuai gitu ya kita kritisi lah. Iya. Apalagi ditambah lagi kemarin gue lihat video. Itu acara Apexi. Oh, yang debat itu ya. Bukan debat sih, pertanyaan ya. Iya. Dikasih kesempatan. Tapi sebelum lanjut gue harus apresiasi dulu sama Apex ini. Dia punya kemampuan untuk 3 orang ini yang sering muncul di survei ini untuk bahasa kita sama-sama gini. hadir. Bahasa kita gini lah. Coba pada punya otak nggak? Sana ngomong. Gitu kira-kira gitu. Nah, hari ini mumpung kita lagi ketemu, gue pengen ngomongin itu tuh. Oh iya. Saya soal itu saya kemarin tuh sebenarnya banyak materi saya Mas Jo, setelah nonton tuh. Tapi saya diarahkan untuk nggak usah bikin konten soal itu, karena nanti mereka memperbaiki. Biarin aja mereka nggak sadar. Gitu loh. Jadi makanya saya nggak bikin konten soal itu. Sebenarnya banyak tuh. Cuman gini loh, kita ini kan teman-teman kita nih tuh yang lagi pada komen-komen di bawah itu kan mereka kan pemilih cerdas. Iya. Mereka nih calon-calon yang nanti mungkin menghiasi negeri inilah gitu kan. Mereka harus tahu siapa yang akan jadi pemimpin tertinggi. Harus paham. Betul. Ya kan? Betul. Oke, kita nggak ngomongin soal strategi itu, kampanye udah itu urusan orang-orang tim di sana. Kita kan sebagai awam ini mau ngomongin siapa sih Anies, siapa sih Prabowo, atau siapa sih Pak Ganjar, kira-kira gitu. Betul. Ya. Nah, gue menyoroti ya versi gue dulu ya dari pidato kemarin. Ada satu pertanyaan yang dijawab suruh bareng-bareng, nah kira-kira gitu. Gitu ya, gimana? Dalam imajinasi gue gitu. Dikasih satu pertanyaan, masing-masing suruh jawab. Iya. Dari caranya jawab kita tahu nih kapasitas. Betul. Ya, kemudian juga ini sebenarnya firm nggak sih jadi capres? Yaitu pertanyaan soal IKN. Ya kan? Masing-masing jawab tuh. Lu tertarik dengan jawaban siapa? Gue tertarik ya pasti ke Pak Ganjar. Apa? IKN versi Pak Ganjar itu? Ya pasti harus dilanjutkan karena itu amanah undang-undang. IKN kan undang-undang. Ya nggak ada lain gitu. Sama kayak undang-undang desa dengan dana desa itu kan siapapun presidennya ya tetap harus lanjut. Gitu. Karena udah jadi. Jadi itu nggak bisa perdebatan lagi. Jadi ketika ada capres yang terlihat gak mau melanjutkan, itu saya curiga dia nggak mau capres di Indonesia. Oh, kan dia rencana magang doang ya. Dia latihan debat. Gini. Sebagai presiden kan, sebagai calon presiden, harusnya semua orang kan ngerti tanggung jawabnya seperti apa. Oh dia tanggung jawabnya nggak ngerti kok mau jadi capres. Iya. Karena biasanya kan ya namanya presiden itu kan ya dia harus takluk kepada undang-undang konstitusi yang pertama. Ya kan gitu. Yang kedua adalah ya daulat rakyat itu tadi. Kalau di awal saja sudah ngomong mau masih muter-muter, ya kayak nggak tentu melanjutkan dan sebagainya. Ya itu kan dia artinya dia nggak tahu soal posisi dia. Ibarat orang mahasiswa mau masuk kedokteran, lagi kuliah gitu ya, tapi dia nggak belajar bahasa kedokteran. Kan jadinya bingung lah. Kamu mau jadi dokter apa enggak nih? Malah rajin jualan online misalnya gitu kan. Iya. Bisnis mulu. Bisnis sumur. Iya. Lu mengarah lu. Enggak. Nah, jawaban
Ganjar ketika soal IKN dia ngomong soal mindset. Bahwa mindah ibu kota itu juga termasuk mengajak masyarakat untuk mulai memikir ke depan. Visi itu, itu visi itu. Tapi jawaban Prabowo gimana tuh Mas? Prabowo kemarin kan saya malas loh nonton Prabowo. Gue nonton. Saya itu kalau di YouTube itu kan di speed 1,5 itu tetap lambat loh. Aduh, capek. Jadi di YouTube tuh misalnya 20 menit, ya 20 menit tayangan dia, kita percepat jadi 4 menit aja masih lama. Masih lama. Apa sih ini? Apalagi waktu Mas Bobi nanya, Bobi wali kota Medan. Iya. Ini gua khawatir Mas Bobi ini nanya pengetes. Ketika Mas Bobi nanya Prabowo soal misalnya UMKM gitu. Iya. Itu titipan Pak Jokowi jangan. Oh, titipan ya. Oh iya ya. Mana tahu ya. Kalau Nak Bobi mau ke acara Peksi, ya, Bapak kirim pertanyaan ke Pak Prabowo, yaitu soal UMKM, Isopora. Gitu. Mungkin gitu ya, kita nggak tahu kan. Mungkin pertanyaan gitu. Lalu begitu videonya beredar, Pak Jokowi cuman, mungkin gitu ya. Mampus. Ya, gue lihat Pak Prabowo dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, dia andalannya cuma satu. Pak Jokowi. Ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi bagus, the best. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa gitu dia? Ya karena dia udah tua. Nah, itu. Oh, 71 tahun. Loh, itu kan lebih tua dari Pak Jokowi itu. Oh, jauh. Jauh kan? Jauh. Jadi bagi saya gitu ya, Prabowo itu nggak bisa jadi penerus. Karena tua. Oh iya. Kalau orang tua kan, ya pokoknya saya ikut sana lah. Saya ikut anak saya lah gitu. Oh iya. Iya, tua bisa. Kan? Penerus itu biasanya lebih muda. Lebih muda. Kalau lebih tua itu ya cuma ngikut aja. Iya. Wah, terserah anak saya lah. Saya ikut anak saya. Contohnya orang lari estafet. Iya. Biasanya lari estafet itu yang ditaruh di ujung yang paling kenceng. Yang paling kenceng. Ini 4 orang nih ya. 400 meter, 100. Ya kan? Ini biasanya yang lari agak yang penting sprint. Iya. Jago sprint dulu. Si Bung Karno kan. Mereka dulu. Yang kedua nih ya resek nggak apa-apa. Iya. Yang ketiga KSB ya, kayaknya nggak apa-apa. Nggak bisa lari. Tapi yang harus meneruskan itu yang jauh lebih satset, jauh lebih kenceng, jauh lebih sehat. Iya. Jadi konsep meneruskan itu bukan diambil oleh yang lebih tua, slow, lebih tua. Wah ya kalah. Salah strategi kalau gitu. Kalah strategi. Sekarang ini Indonesia nggak sendiri nih yang mau maju nih. Ada beberapa negara lain. Begitu tahu pemimpinnya yang ke depan tuh jauh lebih tua dan lamban, negara lain sorak-sorai. Kita dukung itu. Ayo kita pura-pura setuju. Dia aja. Ya kan gitu kan? Iya. Kita ini kayak SEA Games bertanding. Iya, makanya Prabowo itu ya kalau dia ditanya apapun dia udah nggak ngerti. Jawabnya yang penting Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu best. Jadi ketika ada pertanyaan, Pak, bagaimana soal IKN kalau Bapak berkuasa nanti? Idenya Prabowo beda sendiri. Dia mau ngurusin makam. Makam yang mau dipindahin itu. Iya, jadi pikirannya udah ke arah makam terus dia. Itu tuh sama kayak orang tua saya dulu gitu. Mau mindahin makam itu. Ya kalau orang udah mau pensiun, udah nggak tahu mau ngerjain apa, mindahin makam leluhur biasanya gitu. Oh iya, betul. Karena sama kayak Prabowo, udah tua. Iya. Udah tua. Jadi mau mikir soal gagasan, visi misi, online. Gue dengar kabar ya. Gimana? Dengar kabar ya. Hanya dengar kabar. Jadi ada sahabat gue yang habis ketemu Pak Prabowo lah gitu kira-kira gitu. Dia bilang Pak Prabowo itu nggak update lah. No clue istilahnya. Yeah. Jadi dia nggak baca berita, handphone juga WA aja enggak, apalagi lihat detik di enggak dia nggak ngeliat itu. Mungkin itu yang bikin dia tuh diem terus jadi menteri tuh. Jangan-jangan dia nggak tahu tuh ada masalah apa nih. Iya, karena juga udah nggak inilah ya. Itu yang pertama. Tapi, Liv, lu tahu nggak? Ini di luar ini semua ya. Apa itu? Ada 2-3 jenderal yang mantan jenderal yang mendekat ke Prabowo. Atau malah didatangi loh? Didatengin. Kalau mendekat sih enggak, datengin aja. Oh, didatengin. Iya, Prabowo dateng lah gitu loh ke yang ya Wiranto, Agung Gumelar dan sebagainya. Yang dianggap berseberangan. Iya, yang berseberangan dengan dia tuh datang lah. Dan kabarnya juga para jenderal itu akhirnya terbuka juga. Ada yang
tahu masa kecilnya Prabowo segala. Ya saya dengar itu kemarin itu. Katanya Pak Agum katanya dulu tahu lah waktu masa kecil. Dan jadi, memang Prabowo ini menak ya, apa ya? Bos banget dari kecil ya. Bos banget, tapi sampai tadi baru aja saya ketemu sama orang konglomerat gitu kan. Cerita dia dulu waktu kecil tuh ada keluarganya yang satu rumah, satu kamar dengan Pak Prabowo katanya. Oh, masa kecil nih ya? Masa kecil, dulu masih kecil. Itu dulu kan tahun 70-an tuh belum ada sanyo, belum ada apa Jo. Jadi kalau kita mandi tuh kayak gitu. Oh, nimba ini biasa. Ya. Itu saking keselnya sih temanku itu gitu ya. Itu kalau Prabowo mau mandi katanya tuh ya harus apa? Kalau yang lain kan mandi ambil dulu. Ini Prabowo nggak masuk, mau mandi aja dia. Itu kecil loh. Iya, itu kecil. Sampai sekarang kayaknya sih. Sorry, gua sampai terkejut gua lihat itu. Gua kira bos itu baru-baru ini aja. Udah lama kan dia memang terlahir dari orang yang ngepost gitu. Jadi menurut cerita itu mungkin bersumber dari Pak Agum dan sebagainya tadi, itu ternyata Prabowo dari kecil memang bos banget. Bos banget. Jadi ya nggak pernah susah. Nggak pernah susah. Jadi mau jadi presiden dia nggak ngerti gitu apa yang mau disampaikan. Dia ngomong soal kemiskinan tuh. Nggak ngerti kan dulu waktu Pilpres 2019 kan, wah muka miskin, nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke mall. Yang Boyolali. Iya Lali itu kan. Ya kan yang itu, akhirnya Boyolali marah itu. Yang itu mencerminkan kalau dia emang nggak ngerti perasaan orang-orang. Ya kita memang mungkin empati. Iya nggak ngerti. Jadi mungkin kita adalah yang belum pernah ke hotel, belum pernah ke mall. Katakanlah ada. Tapi kan nggak boleh digituin Mas Jo. Ya kalau dia memang niat pengen jadi presiden ya yang nggak gitu juga. Iya nggak gitu caranya gitu loh. Pemimpin itu kan nggak boleh mengejek gitu loh. Kalau ada yang nggak mampu ya kita bantu supaya mampu kan gitu. Tugasnya dia jadi pemimpin yang memampukan ya nggak mampu. Iya kan, kalau udah dia mau mandi, dia mau mandi. Gitu. Jadi temannya suruh nimba, dia rekaran. Dia mandi aja gitu kan. Iya kayak mau grooming ya. Jadi kebayang dia tuh nggak mikirin orang. Dan itu cerita dari orang yang tahu ya. Ngeri katanya juga, gitu, saya dengar gitu. Nah inilah kemudian kalau kita balik lagi soal penampilan di Apeksi kemarin itu, ketika ya kita tahu Anies memang kemampuannya adalah berbelit-belit ya. Ditanya 1 tambah 1, dia itu harus semua rumus matematika dikeluarin kan. Ada akar kuadrat, rumus ABC, Pitagoras keluar semua. Hasilnya salah pula. Hasilnya salah lagi ya. Pokoknya dia tuh harus kelihatan rumus keluar semua. Iya. Soal hasil nanti dulu kan gitu ya. Iya. Itu kalau Anies. Sementara Pak Prabowo itu ketika kesempatan pertama dikasih mic itu udah langsung memuji Pak Jokowi. Iya kan dia nggak tahu mau ngapain lagi. Hilirisasi. Pertama kali ngomong soal hilirisasi smelter. Ngomong juga soal ekonomi terbaik. Iya. Ya. Jadi menjilat semua apa yang disampaikan ketika 2019 lalu sebelum jadi menteri. Nah ini artinya apakah benar asumsi masyarakat bahwa Prabowo ini sebenarnya udah nggak punya modal visi misi lagi, udah nggak punya? Menurut saya gini sih, Prabowo itu kan dulu kan waktu masih belum jadi menteri, wah dia fasih sekali tuh, negara ini harus mandiri, berdikari dan sebagainya. Setelah dia jadi menteri, capek ternyata kerja ya. Masih inget itu gua. Capek ya. Ternyata. Udahlah nggak usah ikut Jokowi aja deh. Iya. Gitu loh. Makanya sekarang tuh dia mau bicara visi misi nggak bisa. Ternyata capek jadi menteri. Gua juga dikabarin ya. Pak Prabowo ini itu memang ini soal kesehatan ya. Dia tuh kalau sekali keluar kota itu bisa seminggu istirahat. Makanya kalau dilihat absensi dia sebagai menteri ke Kemenhan itu bisa dilihat tuh bolong-bolong semua tuh. Ya kayak tadi itu. Karena ya memang ya itu tadi ya biasa dilayani. Bisa dilayani. Iya kan. Iya. Nah ini masyarakat harus tahu. Kita juga berbasis keinginan kita supaya masyarakat ini paham nanti kelak tuh memilih itu bagaimana, gunakan akal dan sebagainya. Jangan terpengaruh oleh bujuk rayu nggak jelas. Tapi kebayang nggak Mas Jo kalau Prabowo jadi presiden, terus naik pesawat, belusukan sehari, itu liburnya setahun. Akan banyak sekali cuti bersama ya, hanya untuk mengimbangin itu ya. Kalau Pak Jokowi kan wah. Kalau kita pernah ikut Pak Jokowi itu sampai capek tuh orang-orang yang ikut. Beberapa teman kita yang dulu sempat juga pernah ikut. Kita ikut-ikutan itu kan ada yang tipes. Dulu tuh gini, kita tuh excited, pengen ikut nih. Semua rebutan tuh. Betul. Antri kan. Begitu diajak. Bulan ketiga lah. Udah rontok. Gak usah deh.
Aku di kantor aja. Dan sepertinya aura-aura seperti itu sekarang dilanjut oleh Pak Ganjar. Hanya Pak Ganjar. Pak Ganjar punya speed, punya kecepatan dalam mengeksekusi. Ya. Kemarin soal korupsi ingat nggak? Ingat. Ketika gue lihat di sosmed kan, ketika ada anak sekolah di Pungli itu ya. langsung setelah asesmen dalam hitungan 1-2 hari langsung ada proses pecat lah karena ini nggak benar kan. Iya. Speed itu penting banget. Itu karena masih muda. Oh iya, jadi layak kalau disebut sebagai penerus gitu loh. Dia masih mampu tuh. Iya. Tapi kalau udah tua dia males. Iya, apalagi kalau ada kalimat mewariskan. Biasanya kan dari yang tua ke yang muda ya. Iya. Kita wariskan PR negeri ini kepada anak muda. Yang muda dong. Iya. Kalau yang tua dia udah mau pensiun. Oh iyalah. Prabowo jadi mau pensiun aja sebenarnya dia. Iya. Pensiun jadi presiden. Dia mau mengakhiri mungkin ya. Iya. Pak Prabowo apa nggak kepengen ya mengakhiri karir dia dalam dunia politik itu dengan nama yang harum. Bagus, ya. Mengakhiri karir sebagai Menteri Pertahanan, bagus. Diselamatkan oleh Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau sampai nanti kalah, kemudian mengakhiri karir politik dia selama 10, 15, 20 tahun ini sebagai kandidat yang kalah lagi, ceritanya nggak enak. Nanti menteri lagi. udah, bolak-balik menteri lagi.